Hey guys, come back with me again. My name is Fallon. Now I'm in Penggesi, Kulon Progo. So I'm in Penggesi, Kulon Progo. Now I want to talk about auditing and accounting, right? Seperti biasa, aku saiki arep jelas ke audit akuntansi gitu. Aku saiki arep menjelaske apa akuntansi gitu. Iki aku ketemu karo notulensi rapat ya. Jarene iki notulensi rapat ki jarene temuan auditor. Apa ora ya? Temuan auditor rak sih notulensi rapat ki. Yes. Bener ki temuan auditor. Jadi kini temuan auditor ki nek notulensi rapat hasil wawancara karo apa meneh ya, karo opini auditor. Yes. Sugeng sonten rencang akuntansi sedaya. Saderengipun kula notulensi rapat iki ya wonge iki ya. Oh iki saka tiket apa? Iki saka tiket nonton bioskop ya lho. Kowe meh nonton bioskop boleh? Kita kowe ngono kuwi isin aku. Yes. Saderengipun kula notulensi rapat saking temuan auditor nggih. Kula nuwun pengauditan 2 benjang kula kersa dados ya. Dados napa? Isin aku wis. Benjang kula kersa dados auditor nggih. Wis ngeten nggih. Jenengan pun ngertos dereng nopo niku notulensi rapat. Menawi dereng ngertos, wes sakniki kula jelaske nggih. Jadi notulensi rapat niku nggih kaya hasil rapat gitu. Jadi pas rapat niku mengke dicatat misalnya rapat kagem memegang saham mengke benjang tanggal pinten, tanggal 9 Mei 23 akan rilis. Rilisipun jam pinten. Detail sahamipun nggih pripun. Ngoten niku nggih pokoke ya, wis. Notulensi rapat, wis. Notulensi rapat. Lalu kita bertemu internal control. Now, what is internal control? Yes, akulah internal control. Jadi ki koncone bukti audit ya, ki koncone bukti audit ki. Apa keperluan internal control sama bukti audit? Jadi maksudnya bukan keperluan tapi keterkaitan. Nah, apa keterkaitan internal control sama bukti audit? Nah, jadi internal control itu tuh jadi laporan keuangan itu dapat diandalkan ya. Sek keloro efisiensi dan efektivitas operasi. Sek ketelu kepatuhan terhadap hukum-hukum dan peraturan yang berlaku ya. Yes. Internal control tuh penting bagi perusahaan besar dan kecil. Karena buat meyakinkan kalau prosedur yang ditetapkan perusahaan berjalan sesuai standar perusahaan, sesuai SOP ya. SOP iki apa ya iki? SOP iki. Ya aku ora ngerti yo an. Wes engko searching Google ya. Biar sekalian belajar ya. Oke. Komponen internal control ada 5 ya. Contoh misalnya apa? Control environment.
itu dasar dari pengendalian internal yang efektif ya. Terus ono risk assessment, control, apa lagi, activities, information and communication gitu ya. Terus ada monitoring gitu ya. Nah, kita sekarang lanjut ya. Lanjut. Saya bahas apa meneh ya? Bahas rabi. Bahas rabi bae, Mas. Yes. Ora. Jadi saya aku bahas test of control ya. Apa kuwi test of control kuwi ning nggon auditing, ayo wes. Apa kuwi test of control kuwi nek ning nggon auditing? Oke. Test of control ki pengujian kontrol yang dilakukan secara mendetail ya, dan punya hubungan untuk mengendalikan risiko ya. 3 prosedur test of control pada siklus penjualan. Yang pertama ada re-performance, ada inspection, ada observation and inquiry, ngono ya. Yes. Test of control disebut juga sebagai dual purpose test ya. Karena bisa dilakukan pada transaksi yang sama dan pada waktu yang sama gitu. Jadi dual purpose test untuk prosedur audit ini ya, termasuk pengujian, pengendalian dan prosedur prosedur substantif pada sampel transaksi atau saldo akun yang sama untuk efisiensi gitu. Yes. Baru dak Ciamis munggah gunung wes mudeng urung ya. Wes mudeng lanjut ya. Oke. Yes. Kena sapa meneh iki? Bar Icero TOC iki sapa? Tara. Yes. Prosedur audit ya. Prosedur audit ya. Oke. Akulah prosedur audit. Nah, aku digunakan untuk ngolah data. Akulah metode auditor buat ngedapetin bukti audit ya. Wajib dilakukan nggak? Wajib ya. Yes. Jadi gini prosedur audit ki nek didelok saka jenis-jenisnya ngono kae, kuwi jenisnya enek telu. Planning, executing karo reporting ya. Planning ki apa planning? Ayo, apa itu planning? Ayo, apa itu planning? Buka Google boleh biar sambil belajar. Oke. Jadi planning itu ya. Jadi sebelum deal sama klien gitu ya, atau itu prosedur auditor tuh ngaudit perusahaan KAP. Jadi le ngaudit ki kudu masteke dhisik bahwa time kuwi independen dari kliennya gitu ya. Karena nek wis independen ki KAP atau AP itu, kantor akuntan publik itu bakalan nerima surat penugasan audit. Nah, terus habis itu dia menilai resiko ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada siapa? Tara. Lur. Ki sapa iki lho? Wes. Cerake, wes. Ora keto ya iki ya. Iki kok tulisannya raketo to iki? Wih. Kakap ki apa? Wes tak jelaske wae. Iki jenenge KKP ya. KKP ki apa? Kertas kerja pemeriksaan wis. KKP nih bos, senggol dong. Ra ono KKP, ra ono bukti audit. Bendino mangan tempe, ngombe kunyit. Ayo sapa ki? Sik kaya ngono kuwi ayo.
Oke, lanjut ya. KKP. Oh, KKP, KKP ya. Oke. Kertas kerja pemeriksaan. Bahasa Inggrisnya KKP apa ya? Audit Working Paper ya. Dieling-eling ya. Kok iki nek kok sesa nek kerja ning perusahaan asing kan ya kudu nganggo bahasa Inggris to. Kabeh kon nganggo bahasa Inggris kabeh to. Interview-e nganggo bahasa Inggris to. Apa to? Le kerja kon nganggo bahasa Inggris to. Nek omongan karo atasan karo bawahane barang ya kon nganggo basa Inggris to. Nek kerja ning perusahaan asing ya ngono kuwi. Basa Inggris ki wajib ya, basa Inggris ki kudu iso ya. Yes. Seperti itu. Pokoknya intinya kalau nggak ada KKP itu nggak ada namanya bukti audit ya. Nggak ada bukti audit ya guys ya. Oh guys, kalau kita balik lagi nih ke akuntansi biaya. Nah ini kita bahas apa meneh ya lagi. Bahas apa ayo lur. Kita lagi bahas apa lagi? Bahas rabi wae mas. Bahas rabi wae. Wes bahas rabi wae. Ora mingguan aku wes. Saiki bahas biaya semi variabel ya guys. Jadi ki biaya semi variabel ki enek ning nggon akuntansi biaya atau jadi biaya semi variabel ki biaya yang menyusun biaya yang apa namanya punya unsur perilaku tetap dan variabel. Contohnya apa? Biaya semi variabel ki biaya listrik, biaya reparasi, biaya telepon, biaya pemeliharaan. Ini contohnya nek papat ya, biaya listrik, biaya reparasi, biaya telepon, biaya pemeliharaan. Ya, ngono ya, yes. Itu tadi tentang biaya semi variabel. Wes, ki aku ketemu karo koncoku meneh iki. Koncoku anyar lur. Wes. Handi koncomu. Lah handi koncomu. Delok ke. Tuh iki. Delok. Tuh iki. Deloken lur. Deloken ki. Fun fact sheet. Apa? Fun fact sheet ya. Oke, fun fact sheet iki apa ya? Fun fact sheet. Fun fact sheet itu atau lembar fakta reksadana adalah laporan produk reksadana yang diterbitkan manajer investasi terkait kinerja produk reksadana. Informasi portofolio dan jumlah dana kelolaannya ya. Juga diterbitkan manajer ya. Fun fact sheet reksadana ki biasanya diperbaharui rutin oleh manajer investasi setiap sebulan sekali. Oke ya. Fun fact sheet merupakan laporan bulanan yang diterbitkan oleh manajer investasi yang berisi informasi kinerja produk, komposisi aset, dan portofolio efek gitu. Nah, fun fact sheet ini itu laporan yang diterbitkan manajer investasi terkait kinerja. Wis ya iki mau ya. Iki mau tak jelas ke ya wis ya. Wis ya iki fun fact sheet ki laporan sing diterbitke karo manajer wis ya. Ki aku mau wis jelaske ya. Fun fact sheet ki laporan yang diterbitkan oleh manajer investasi. Oh, dari ki lain nerbitke fun fact sheet ki laporan manajer investasi. Oh ya. Manajer investasi ki juga sing nerbitke fun fact sheet to. Oh ya. Kinerja kayak reksadana, portofolio informasinya seperti apa, kayak komposisi asetnya seperti apa, portofolio efek seperti apa. Nah ini nanti diterbitkan sama fun fact sama manajer investasi. Iki janjane iki lain nerbitke iki
manajer investasi yo, dieling-eling yo. Fund fact sheet ki saya menerbitkan itu manajer investasi. Yes. Oke, piutang wesel. Piutang wesel ki wis to iki semester piro? Semester 2 mbiyen ki wis to. Piutang wesel ki apa? Janji tertulis untuk membayar. Contohnya nek loro apa wae ayo. Piutang wesel tanpa bunga, piutang wesel dengan bunga. Ki semester loro mbiyen ki wis ya iki ya. Wis gawe lagu barang ya wis. Nah, ini lur yang tadi mau tak ceritain nih, yang tadi mau tak ceritain nih. Seorang investor wes. Sampean isih kelingan pora 4 laporan keuangan. Seko laporan laba rugi nganti laporan arus kas. Sampean ngerti ra? 4 laporan keuangan kui tak nggon delok apa ya? Iki janjane iki 4 laporan keuangan ki meh tok nggon delok apa? Meh tok nggon delok perusahaane kui layak apa ora buat nerima uangnya mereka, ngono ya. Yes. Terus siji meneh pegawaian investor bendino ki nandur saham ya. Lah kok iso? Terus nek investor nandur saham ki tukule apa? Yes. Wes, sing ngerti please tell me. Jadi ki nek investor nandur saham ki tukule apa ya? Wes, buka Google boleh biar sambil belajar ayo. Jika investor menanam saham, tumbuhnya apa gitu? Apakah tumbuh dividen, apakah tumbuh apa? Apakah tumbuh profit, apakah tumbuh surplus dan lain sebagainya gitu. Nah. Oh iya, investor. Investor. Oh ya, kamu tahu perusahaan GoPublic nggak? Tahu yang Telkom kayak Indosat, PT Gunung Garam, PT Jarum itu kan yang kayak gitu-gitu kan perusahaan GoPublic itu. Iya. Kalau di Telkom itu tuh kadang mereka punya proyek dia. Katakan mereka punya proyek yang besar-besar. Kalau nilai projecting, katakan tadi mereka punya proyek yang besar-besar. Kalau nilai proyeknya material, strategi auditnya bakalan beda gitu. Kan kalau ngaudit proyek kan pasti apakah dia sudah dilaporkan secara wajar proyeknya, pasti gitu kan. Terus proyeknya nganggo dites apa? Atau proyeknya gue nganggo dites apa terus? Nganggo dites investor ya. Nganggo dites apa? Investor ya. Jadi sektor audit ngono ki nganggo dite investor ya. Uduk sing ngaudit ya. Sing mbok audit ki nganggo dite investor. Uduk auditore sing ngaudit ya. Yes. Oke. Manajer keuangan. Manajer keuangan ki mangkat ora ya? Manajer keuangan ki. Kira mangkat ki. Lanjut. Oke. Kualitas audit. Nah, kualitas audit ini adalah pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar sehingga apa? Bisa ngelaporin kalau ada pelanggaran yang dilakukan sama klien gitu. Nah, audit yang berkualitas itu akan memberikan informasi yang memadai ya. Nek kualitas auditnya rendah ya, apa yang terjadi? Bisa terjadi kecurangan saat mengaudit laporan keuangan ya. Lalu, kompetensi berpengaruh positif
terhadap kualitas audit ya. Sama skeptisisme profesional juga berpengaruh positif ya. Jadi engko nek kon gawe penelitian, nek kon golek penelitian ngono kae ning Google Scholar toh, kau wis ngerti oh nek kompetensi iki berpengaruh positif ya. Nek karo skeptisisme profesional barang ya berpengaruh positif ya. Pokoknya dieling-eling, oh kualitas audit ki koncone ki sapa? Kualitas audit. Oh kualitas audit ki koncone ki skeptisisme profesional karo kompetensi. Oh kualitas audit ki skeptisisme profesional ki koncone sapa? Kompetensi karo kualitas audit. Terus nek kompetensi ki koncone kualitas audit karo skeptisisme profesional ngono kuwi ya wis. Wis ngono kuwi kudu apal ya. Jadi engko nek kon golek variabel independen, kon golek variabel dependent ngono to. Nek kon golek misalnya iki penelitian termasuk penelitian kausal apa penelitian korelasi apa deskriptif ngono iki nek kon ngono kuwi ya wis ngerti to. Nek mahasiswa iki kudune ngono kuwi. Makane to nek aku to nek pas maku metopen ki kon golek ngono kuwi aku. Kon golek apa misalnya harga saham stock split ki misalnya berpengaruh positif apa negatif nek stock split terhadap harga saham ki berpengaruh positif apa negatif ngono. Terus nek kaya apa teknostress kaya teknostress ki pertemuan piro ya? Aku ini kenal karo teknostress karo kecurangan akademik ki pertemuan 3 apa 4 ya. Aku pas dijelaske ngono ki. Oh nek teknostress ki nganu lho. Oh teknostress ki apa jenenge? Saya nganu berpengaruh negatif terhadap apa? Kecurangan berpengaruh negatif terhadap kemampuan belajar, berpengaruh negatif terhadap religiusitas ya. Aku ya nek ketemu karo metopen ki aku ya ngono kuwi aku. Dosenku ki tekon ro aku ngono kuwi. Variabel independennya apa? Variabel dependent apa? Ayo. Wes ya lanjut. Ki aku ketemu karo sapa meneh ya iki. Audit. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada audit. Audit apa ayo iki? Audit cintamu. Iya. Audit apa? Audit hatimu. Iya. Yes. Audit kinerja. Nah, audit kinerja itu tuh tahapannya tuh perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Jadi audit kinerja itu harus dilaksanakan secara bertahap supaya audit bisa dilaksanakan secara sistematis ya. Audit kinerja dilakukan melalui beberapa tahapan ya. Nah, dari setiap tahapan-tahapan itu ada prosedur yang harus diikuti auditor buat mencapai hasil yang telah direncanakan gitu ya. Sesuk nek kowe pengen dadi auditor, kowe kudu ngerti ya iki ya. Wes. Tujuan audit. Oke. Tujuan audit kinerja ki apa tujuannya? Ngasih penilaian ya, penilaian atas prestasi
Dari apa? Dari instansi pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Itu audit kinerja ya. Yes. Jadi gue iki orang yang ngomong, aku pengen jadi auditor, aku pengen ya jadi auditor ya, aku pengen ya kerja ning KAP, aku pengen jadi auditor eksternal ya. Jadi orang yang ngomong ngono kita ning ora ono usahane, ning ora ono apa, orang ngerti auditor iki kudu iki. Terus bisnisnya klien, nek wis ngerti bisnisnya klien, auditor iki kudu piye, auditor iki apa kudu apa ngono. Aja nganti ngono kuwi ya, wis. Pokoknya nek cita-cita dari auditor ki, auditor kudu ngerti ya, wis. Sing kudu di audit ki apa? Nek auditor wis ngerti bisnisnya klien ki, terus auditor ki kudu ngopo meneh ngono ya, wis. Nah, audit kinerja itu mendasari pengujiannya pada kerangka indikator kinerja utama atau IKU sebagai kriteria efisiensi dan efektivitas ya operasi. Jadi di tahap ini tuh auditor perlu menilai kecukupan IKU auditor, indikator kerja utama auditor. IKU auditan nih. Auditan ya, auditan. Auditan ki apa ya auditan ki? Oh, auditan ki nganu, auditan ki se arep mbok audit kuwi jenenge auditan to. Jadi auditan ki se arep mbok audit, nek auditor kuwi sing ngaudit ya, yes. Wong sing ngaudit ngono kuwi jenenge auditor. Sing mbok audit kuwi jenenge auditan ya. Dieling-eling ya. Yes. Oke. Nah, jadi IKU itu dianggap cukup itu. Dianggap wis cukup ki nek wis apa? Nek wis spesifik, nek wis iso diukur, nek wis relevan, nek wis komprehensif ngono ya. Oke. BTW iki aku duwe pantun iki. Iki aku duwe pantun nggo awakmu. Jalan-jalan ke pasar Manahan, jangan lupa beli sendal jepit. Kalau laporan keuangan, jangan lupa diaudit ya. Wes. Api ora iki pantune? Wes. Sing rumangsa pantune apik, wes. Komen di bawah di kolom komentar nih ya. Silahkan komen di kolom komentar. Karena komen itu gratis gitu. Audit ketaatan. Ki wonge iki. Ki wonge teko iki. Audit ketaatan. Nice. Lur, jarene iki nek audit ketaatan ki termasuk jenis-jenis audit ya. Audit ki eneng telu ya. Audit ki enek telu contohnya. Audit ketaatan, audit laporan keuangan, karo audit apa meneh ya? Audit kepatuhan. Audit kepatuhan, audit ketaatan, audit laporan keuangan ya. Akulah audit ketaatan. You can call me Aktan. Halo Aktan. Hey. Jenengmu siapa? Aktan. Aktan audit ketaatan, anjay. Atau bisa disebut juga audit kepatuhan. Audit Aktan ki audit kepatuhan ya, Aktan ki. Terus audit ki nek liyane ketaatan karo laporan keuangan ki audit apa meneh ya? Jare audit ki enek telu contohnya. Wes.
Jadi nenggon auditing kuwi ada 3 jenis audit. Akulah salah satunya. Tapi sebelumnya aku mau nginget-nginget dulu apa itu audit ya. Audit itu proses yang sistematis buat ngedapetin dan mengevaluasi semua bukti audit. Ya. Auditor itu orang yang mengaudit. Ki mau wis tak jelas ke ya, yes. Sedangkan auditi itu orang atau pihak yang diaudit sama auditor ya. Nek auditor wes ngaudit, wes mengevaluasi bukti-bukti audit dengan skeptis toh. Auditor ki kudu nglaporke ning auditi ya, kepada pihak yang diaudit atau kepada klien. Nah, jadi audit ketaatan itu tuh proses kerja yang nentuin apakah auditi sudah sesuai standar, sudah sesuai prosedur ngono ki ya. Nah, audit ketaatan itu tuh bertujuan untuk memastikan. Jadi nek audit ketaatan ki mastekke perusahaan ki wis menaati peraturan dan kebijakan yang berlaku apa urung ngono ya. Baik kebijakan yang ditetapkan oleh pihak intern maupun pihak ekstern dari entitas atau perusahaan. Terdapat 8 jenis prosedur audit yang dapat digunakan auditor. Antara lain inspeksi. Penyelidikan merupakan prosedur audit yang paling umum dilakukan. Penyelidikan ya. Jadi ada penyelidikan, pengamatan, konfirmasi, permintaan keterangan, penelusuran, perhitungan, pemeriksaan bukti pendukung, pelaksanaan utang ngono ya. Wes pokoknya akeh ya contohnya ya. Pokok men akeh ya, yes. Oke. Iki sapa lagi? Sini. Manajer keuangan. Sini. Aku manajer keuangan. Wah, ini gambarnya medeni ya, iki ya gambarnya ya. Wah. Gambarnya medeni ya. Manajer keuangan. Nah, jadi manajer keuangan itu tuh tugasnya bukan ngatur duit ya, manajer keuangan itu. Tapi kita mencari duit dan menggunakan duit untuk investasi. Makanya kan kalau di matkul manajemen keuangan 1, 2, semester 3, 4 itu toh biasanya suruh ngitung toh biasanya toh. Mulai dari NPV, biaya saham, ROI, anuitas, present value of single sum, future value toh. Biasanya ki kok ngitung yo ngono kuwi toh biasanya toh ninggun makul manajemen keuangan ki. Nah, makanya manajemen keuangan itu intinya dia menggunakan uang dan dia mencari uang lalu dia menggunakan uang gitu ya. Kalau kalian mau paham lebih lanjut, buat kalian yang masih penasaran ya, wes tak jelas nolur wes. Oke. Wong mati ora obah, nek obah medeni bocah, nek urip golek duit ya wes. Kan sering toh golek duit terus digunakan ngono kita. Nah, itu manajer keuangan itu tuh mencari duitnya bagaimana? Golek duitnya piye nek manajer keuangan ki. Jadi ta nek kowe ndelok manajer keuangan toh, aku golek duit karo menggunakan duit. Berarti duitnya tinggo ngono toh. Mencari duit itu istilahnya apa? Financial policy atau decision, kebijakan atau keputusan mencari dana dari berbagai sumber dana. Salah satunya itu nanti ada obligasi gitu ya. Nah, mencari duit ya. Dia cari duitnya dari berbagai sumber dana gitu ya. Mencari duitnya ya. Salah satunya obligasi ya. Terus dia menggunakan duit. Nah, berarti duitnya digunakan toh, berarti duitnya dinggo toh duitnya. Terus
duitnya nggak apa duitnya untuk investasi ya. Jadi duitnya itu untuk berinvestasi. Berarti kan investment policy itu, investment policy atau investment decision, kebijakan atau keputusan menginvestasikan ya ke berbagai bentuk-bentuk investasi gitu. Jadi nek itu wis digunakan dengan efisien dan efektif ngono to. Bentuknya apa? Keuntungan atau profit ya. Terus nek wis entuk profit rampung. Ora ning digua dibagi. Nek perusahaan wis ngasilke profit kuwi terus diapain? Ngene iki ya. Kan yang pasti kan nek perusahaan kuwi ono pemiliknya to. Perusahaan ki mesti ono pemiliknya to, perusahaan ki. Jadi pemiliknya njaluk to. Bagianku apa? Pemilik perusahaan ki njaluk apa? Njaluk dividen ya. Jenenge dividend policy atau dividend decision ya. Makanya nenenggon manajemen keuangan biyen kayak kon ngitung ngono kuwi. Karena manajemen keuangan itu tuh identik dengan investasi gitu, kayak dividen. Aku semester 3 biyen ki wis tau ngitung ya aku ya wis tau kon ngitung yang ngono gitu. Saka yield to maturity misalnya koyo dividen apa gitu, dividen per saham koyo saham opo ngono to. Nah, terus profit ya itu kita bagi jadi 2 ya. Profit itu satu dalam bentuk sebagian dalam bentuk dividen, sebagian dalam bentuk laba ditahan ya. Jadi nek investor ki ora entuk laba ditahan ning entuk dividen ya. Jadi nek laba ditahan ki ora tok ke pemegang saham ya. Wah, nek pemegang saham entuk laba ditahan, serugi gede ya. Ora bati ning malah rugi ya nek entuk laba ditahan. Hayo wong jenenge we laba ditahan no. Laba ditahan to. Kan laba ditahan. Berarti ki ra iso nang ndi to labane to. Wong wis ditahan no. Wong wis dicekel. Jadi ini ra iso nang ndi to. Wes. Wes ya, cukup sekian video dari saya lur. Wes dari dino iki cukup semene wae videone. Wes muga-muga sek ngrungokke videoku iki saka awal tekan akhir ya. Wes tak dongake pe mudeng ya. Moga-moga kowe mudeng karo apa sing wis tak ajarke ya, sing wis tak kandhani iki ya. Wis muga-muga awakmu mudeng. Tak dongake sing delok videoku iki, tak dongake sesuk IP-ne entuk 4 ya. Tak dongake kowe sesuk so gampang so entuk kerja. Tak dongake sesuk kowe nek golek kerja gampang ngono ya. Tak dongake kowe sesuk IP-ne cum laude ya. Oke,
Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.